saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat Thariqah Al-Tijani ini, agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Pernyataan tersebut pada dasarnya bersifat normatif ya. Normatif dalam pengertian bahwa ini pernyataan yang berlaku secara umum terkait dengan supaya masyarakat tidak memilih ya calon yang dianggap pernah memperalat agama untuk kepentingan politik elektoral dan seterusnya. Tetapi kalau dibaca secara politik, memang pernyataan Gusmen Yakut ini tidak bisa dilepaskan dari sasaran tembak yang ingin diarahkan ke capres tertentu. Nah, saya membaca capres tertentu yang menjadi sasaran atau target dari pernyataan tersebut adalah Anies Baswedan. Saya kira mungkin ya kalau buat saya sih itu positif ya, supaya masyarakat kita tidak lagi terjebak dalam situasi yang berpotensi perpecahan seperti itu ya. Tapi selebihnya bisa tanya langsung ke menterinya lah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Gus Yakut mengajak masyarakat mendukung Ganjar Pranowo. Satu komando, rapatkan barisan demi NKRI. Ya, Gus Yakut ini adalah sosok panutan. Lebih penting dari Cak Imin. Ya, alias orang-orang yang bergabung kepada Nahdlatul Ulama dan punya pemikiran agama yang moderat, sekaligus nasionalis. Gus Yakut ini adalah Menteri Agama yang tahu bagaimana mengatur agama-agama di Indonesia, termasuk agama yang dianutnya. Ya, tentu lebih jauh katam, dia lebih jauh lebih katam, dia ketimbang orang-orang lain. Dan inilah yang dilihat oleh Pak Jokowi dalam memberikan posisi menak Yakut kepadanya. Beliau mungkin ada kedekatan dengan partai-partai seperti PKB, PDIP, dan lain-lain. Tapi secara garis hidup, garis tangan, dan garis waktu, Gus Yakut ini jauh lebih involved di dalam sebuah ormas terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama alias NU yang ada di sayap Banser. Gus Yakut ini bangser sejati di mana anggota-anggotanya merupakan sosok yang begitu luar biasa. Pemahaman agamanya sekaligus pengalaman Pancasilanya berbeda dengan FPI, HTI, dan ormas radikal lainnya yang ada di belakang Prabowo dan Anies. Gus Yakut ini punya tulang yang kuat dan urat yang kencang dalam membela agama dan NKRI selama ini. Kita melihat bagaimana agama dihancurkan dengan berbagai gerakan-gerakan radikal dan pemahaman-pemahaman yang salah dari politisi. Lihat saja Prabowo dan Anies, dengan aktif dia merusak nama mulia agama dengan membawa turun agama ke level politik. Ya, hanya demi ambisi mereka menurunkan kemuliaan agama yang mereka anut begitu brutal dan begitu menjijikan. Melihat bagaimana 2014 sampai 2019 berlangsung, Anies menang karena ketakutan yang disebarkan dengan gila-gilaan. Prabowo jadi menteri juga mungkin karena Pak Jokowi. Lihat ada potensi kekacauan karena nggak dirangkul segera. Terbukti dari rekam jejaknya, kan sejak tahun 1998 dan sampai kerusuhan depan gedung Bawaslu yang ada di ambulan. Gerindra itu bukan bawa pasien atau mayat, tapi bawa batu dan senjata perang kerusuhan. Itu terbukti kok, nggak usah ngeles. Kita kembali ke Gus Yakut. Gus Yakut ini mengatakan dengan sangat jelas ke hadapan masyarakat, pasca Prabowo dicapreskan lalu Anies dan Cak Imin dideklarasikan capres-cawapres, bahwa memilih harus lihat rekam jejak katanya. Jika memang nggak usah ditanyakan lagi kalau Prabowo, Anies, dan Imin punya rekam jejak yang sama-sama kita tahulah.
mulai dari Mei 1998, kardus durian politik identitas tolak sholatkan jenazah di tahun 2017, kerusuhan Bawaslu 2019, dan lain-lain. Ada banyak banget gitu loh, jadi memang gak usah diperdebatkan lagi. Kalau Gus Yakut secara implisit mengajak Nahdliyin mendukung Ganjar, karena Ganjar sudah jelas rekam jejaknya, sudah jelas masa lalunya, bersih, clear. Segala tuduhan sudah dibantah dengan bukti kuat dengan tuntas di sidang. Maka dengan semakin menguatnya arus radikalisasi, kita membutuhkan pemimpin yang lebih tegas, gak berdiri di dua kaki, dan mampu say no pada intoleransi radikalisme. Jadi, pasca Jokowi kita punya Ganjar Ridwan Kamil, dan juga Anies Ganjar, lumayanlah, RK masih tanda tanya. Sementara Anies ya tentu sudah kita tahu sepak terjangnya pada Pilkada DKI lalu di tahun 2024. Gus Yakut mengajak masyarakat mendukung Ganjar Pranowo, satu komando, rapatkan barisan demi NKRI. Ya, Gus Yakut ini adalah sosok panutan, lebih penting dari Cak Imin. Ya, alias orang-orang yang bergabung kepada Nahdlatul Ulama dan punya pemikiran agama yang moderat, sekaligus nasionalis. Gus Yakut ini adalah Menteri Agama yang tahu bagaimana mengatur agama-agama di Indonesia, termasuk agama yang dianutnya. Ya, tentu lebih jauh katam, dia lebih jauh lebih katam, dia ketimbang orang-orang lain. Dan inilah yang dilihat oleh Pak Jokowi dalam memberikan posisi menak Yakut kepadanya. Beliau mungkin ada kedekatan dengan partai-partai seperti PKB, PDIP, dan lain-lain. Tapi secara garis hidup, garis tangan, dan garis waktu, Gus Yakut ini jauh lebih involved di dalam sebuah ormas terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama alias NU yang ada di sayap Banser. Gus Yakut ini bangser sejati di mana anggota-anggotanya merupakan sosok yang begitu luar biasa. Pemahaman agamanya sekaligus pengalaman Pancasilanya berbeda dengan FPI, HTI, dan ormas radikal lainnya yang ada di belakang Prabowo dan Anies. Gus Yakut ini punya tulang yang kuat dan urat yang kencang dalam membela agama dan NKRI selama ini. Kita melihat bagaimana agama dihancurkan dengan berbagai gerakan-gerakan radikal dan pemahaman-pemahaman yang salah dari politisi. Lihat saja Prabowo dan Anies, dengan aktif dia merusak nama mulia agama dengan membawa turun agama ke level politik. Ya, hanya demi ambisi mereka menurunkan kemuliaan agama yang mereka anut begitu brutal dan begitu menjijikan. Melihat bagaimana 2014 sampai 2000 Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa